Oke teman-teman, kembali lagi di channel gue. Jadi pada kali ini gue nggak sendirian nih. Ada teman gue yaitu Dikrian paling kan. Dikri dan satunya Torik. Jadi kita di sini nggak hanya ingin berdiskusi nih teman-teman. Jadi membahas sesuatu yang lagi panas-panasnya nih. Pada tahu nggak? Enggak. Apa coba? Apaan nggak? Oke. Jadi kita akan membahas masalah corona. Masih nyambung masalah corona ya. Ya kalian tahu sendiri lah, masalah corona ini belum ketemu titik akhirnya. Betul. Jadi banyak juga sisi negatif. Sisi negatif dalam artian banyak penyebab akibatnya yang terjadi. Salah satunya itu banyak teman-teman kita di luar sana yang di PHK. Banyak yang intinya mereka sekarang ini hidup dari sisa tabungan. Benar nggak? Jadi nggak ada yang tabungan tuh, Iya. susah lah. Gitu. Kalau nggak ada tabungan susah gitu. Jadi mereka hidup dengan tabungan. Nah, di satu sisi banyak juga pihak-pihak yang memberikan bantuan nih. Nah, pihak-pihak yang memberikan bantuan ini sebenarnya bagus. Mereka melakukan hal yang baik sih. Nah, Cuman menurut gua penyalurannya serta media yang mereka gunakan itu agak sedikit. dari pihak pemerintah. Iya, dari pihak tertentu juga. Jadi maksudnya itu jika dikasih ke orang terus disebarin ke sosmed ya? Nah, itu salah satu yang akan kita bahas nanti. Nah, jadi biar diskusi ini makin menarik, gua mau kalian berdua itu pilih sisi pro dan kontra masing-masing. Jadi jangan ada yang, jadi kita bisa lihat dari kedua belah pihak, sisi yang ini bagaimana, sisi yang itu bagaimana. Nah, jadi gue mau akan kasih statement buat kalian berdua. Jadi kalau bisa kalian satunya pro, satunya kontra, gimana? Sip. Setuju? Biar diskusi ini makin panas. Sepanas. Sepanas kursi golok. Oke. Kita bahas bantuan. Oke, bantuan yang diberikan oleh sekelompok atau beberapa orang di media sosial ya. Media sosial itu tempat mereka, apalagi yang punya follower banyak nih. Nah, follower banyak nih terkadang mereka suka memamerkan, kasarnya memamerkan kalau mereka udah kasih bantuan nih. Ada yang menganggap memanggilkan. Iya. Nah, menurut kalian itu bagaimana ketika orang memberikan bantuan tetapi mereka seperti apa ini benar? Seperti Di-expose. Ya, di-expose. Jadi mereka kayak mengumbar kebaikan mereka sendiri. Itu bagaimana menurut kalian berdua? Coba dari Tohir. Oh, Ya. dari gua. Ya, menurut gua sih itu nggak jadi masalah ya. Jadi lu pro apa kontra? Pro sih. Pro, oke, pro. Soalnya mungkin alasan mereka begitu biar kita ini semangat juga untuk ngasih ke bantuan sosial ke yang lain. Oh, jadi maksudnya biar memancing orang. Iya, motivasi juga. Oh, dia kasih bantuan ke orang, kenapa saya enggak? Jadi saya ikutan juga. Mungkin maksud dia begitu. Oke. Nah, Kalau lu Mungkin sih 50-50 lah ya. Soalnya kan itu kan kebaikan. Ya. Tapi kebaikan kan sulit untuk ditentang. Tapi kan kalau nggak diekspos, tapi nggak sih. Kalau diekspos juga kan untuk bukti dia buat baik kan, gitu kan maksudnya kan. Tapi kalau gue sih ngeliatnya kasihan sama yang dikasih lo nggak, kayak malu aja gitu di TKP itu. Seharusnya kan kalau mau di videoin ya ditutup aja muka ibu atau bapak. tapi itu kan berdasarkan opini netizen. betul. Gitu. mantap. Tapi sih kan itu kan gimana ya, privasi. Lu pernah nggak nonton video tuh yang kayak orang tuh malu gitu dikasih sumbangan gitu kayak. Oh. Itulah intinya. Jadi semua ini sebenarnya opini ya semua. Enggak semua orang terima, sih tergantung. tapi separuh orang kan terima juga gitu. Jadi susah sih. Bener sih kata lu sih, 50-50. Soalnya kan yang kalau kan misalkan lu buat baik nih, tapi lu followers lu banyak, tapi nggak lu upload di story, tapi nanti pada ngilnya lu kemana aja gitu, nggak ngebantuin. Nah itu masalahnya. Nah lu ngebantuin tapi diam gitu. Tapi kan tuh kontra, kepala dukung. Jadi kan 50-50. Tapi kita ini jujur ya. Lu
jujur. Tapi kalau dilihat dari sisi kontennya sih gitu, apa sih namanya, ada yang bilang sok-sokan lah, ataupun kebaikan tuh jangan diekspos, sama sisinya tuh apa ya, kasihan sama yang dikasih gitu. Kadang ada yang merasa malu di video kayak gitu. Bahkan yang kemarin yang prank sampah goblok. Udah Palaki itu ya. udah ngasih sembako, isinya sampah. Udah diekspos Ternyata dibully di penjara. juga itu. Oke. Jadi 50-50 lah ya. Iya. Untuk masalah kayak memamerkan kebaikannya. 50-50. Tapi soalnya itu ya susah juga cuy menekan kebaikan. Susah. Ya kalau jadi netizen mah jangan overthinking. Kalau orang buat baik ya udah. Perlu gitu di share ke media sosial gitu. Ya yang kata gue tadi, mungkin itu sebagai pancingan aja buat yang lain biar makin semangat. Tapi tergantung cara dia ngemas juga sih. Kalau dia ngemasnya dengan bagus pasti sedikit lah orang bilang kayak gitu. Tapi kalau dia udah kayak songong ataupun gitu pasti juga banyak yang gitu. Oke. Terus untuk bantuan nih, menurut kalian lebih worth it dalam berupa uang atau bentuk barang? Dari siapa nih? Waduh. Dari Mr. Thohir. Kalau gua sih logistik sih. Logistik. Iya, barang nih, sama juga dengan barang logistik tuh. Beras, minyak goreng, begitu Indomie misalnya. Berarti lebih ke ini ya. Logistik lah. Ke Logistik loh sebutannya. Oke. Iya. Kalau berarti lebih ke uang, Bang. Kalau gue sih dua-duanya. Enggak. Ya kalau sebetulnya sih uang lah ya. Uang. Soalnya ya bebas dia mau beli apa gitu, apa yang dia butuhin. Tapi takutnya uangnya salah digunakan. Nah itu masalahnya, takut salah gunakan. Dia dikasih uang, Oke, beli diamond ML. Anjir. Iya. Tapi habis diamond ML banyak. Data banyak. Skin, Mas. Terus gua ada lihat di Instagram yang di postingan Instagram tuh jadi dari pemerintah tuh kasih uang misalkan 100.000 nih, nyampe ke pihak satu sisa 50.000, oper lagi ke pihak kedua sisa 20.000. Oke, pihak terakhir dari pihak kedua ke masyarakat sisa Indomie. Jadi itu kayaknya pajak, pemotongan pajak kayaknya. Kayaknya story saya. Iya. Sepertinya saya masih ingat ya. Jadi semakin dikit uang tuh kayak kena potongan pajak deh kayaknya. Oh, Itu kalau gitu setuju nggak? Maksudnya sama statement gitu. harus setuju Anda. Setuju nggak sama statement yang Anda misalkan setuju. Iya dia setuju. dari atas kan 100.000, Iya, turun ke bawah tapi- lagi 50. Kayaknya memang dari dulu begitu sih, memang udah hukum ya. Pasti loh. Tapi ujung-ujung kaliannya dapat Indomie doang. Iya. Iya itu. Jadi lu setuju ya? Setuju sih. Ya kalau itu setuju sih. Aku juga setuju. Soalnya Memang lihat kenyataan ada nggak Turun keras. nyampe ke kita kan nggak ada gitu. Lu harus kontra. Oh ya udah. Terus kontra coba. Ya itu kan. Ini kan film. Iya. soalnya kan di APBD di publish kan anggarannya sekian. Oke. Cuman tulisannya doang kan, tapi aslinya nggak sampai di anggaran gitu uang. Itu masalahnya. Susah, berat kan itu. Paling terjadi pungli. Pungli sih. Pungli. Oke. Terus kira-kira nih kalau kita mau memberikan bantuan, kita mau ngajak teman-teman kita untuk ngasih bantuan, itu bagusnya maksudnya satu pihak yang mengajak yang lain atau kita meminta pihak yang udah ada kelompok gitu, maksudnya kita minta organisasi ini yuk kita bikin sumbangan atau inisiatif dari yang orang-orang yang influencer lah ibarat katanya. Nah, influencer ini memberikan ngajak teman-teman atau lebih baik dia mengajak organisasi untuk memulainya. Ngerti nggak? Ngerti. Influencernya tahu Iya. siapa lewat influencer Iya. apa lewat komunitas. Iya, bukan maksudnya kan. Iya. Jadi nggak perlu lewat influencer juga. Kenapa? Dari sendiri loh. Kenapa emangnya dari influencer? Maksudnya ya bagus sih dari influencer. Tapi kalau mau sendiri ya nggak apa-apa.
tergantung diri masing-masing sih sebenarnya. Kalau gua sih sendiri aja gitu, Sendiri ya? ya langsung turun. Kan banyak macam kan cara ngasih bantuan itu. Oke. Kalau gua ke influencer ngapain anjing? Guna gitu. Ya kan ya nanti nama dia aja gitu yang naik gitu Bisa, bisa. ya. Masuk akal. Dia cuma numpang story doang gitu kan, Iya. lihat Tapi aku nggak merendahkan influencer. betul. Tapi kenapa? Cuma sebagian Iya, sebagian kecil lah ya. Menurut aku kan lebih baik ya Nggak sendiri semua. aja. Gak semua influencer itu sejahat itu apa se-cringe itu gitu. Cuma sedikit lah. Banyak yang banyak. Benar yang benar. Atau geledek juga. Siap. Masih ya. Oke. Terus kita menurut kalian nih, ini kan kita belum tahu nih wabah ini kira-kira berhentinya kapan, apakah ini udah di ujung wabahnya, apa masih pertengahan, apa masih puncak-puncaknya, kita kan belum tahu. Nah jadi kira-kira bantuan itu diberikan sekali gitu maksudnya? Apa kita kasih bantuan sekali udah dari pemerintah kasih bantuan per minggu atau Tapi kalau cuma sekali gitu? kalau di luar negeri ya kalau lockdown gitu, Iya. itu per hari dikasih ataupun 3 hari sekali lah. Iya, tergantung negara juga sih ekonominya gimana. Ya mungkin Indonesia sekali seumur hidup. Tapi nggak tahu lah ya. Pada itu kita jadi yang rakyat-rakyat yang mampu, menolonglah ke rakyat yang tidak mampu itu. Tapi ada fun fact kalau misalkan apa sih namanya, kita kan saling menolong nih. Iya. Misalkan kau kelas atas A sama B kan yang Iya. kaya lah, terus pada bantu yang bawah nih, pada bantu yang bawah, terus sampai kapan tuh mereka kuat, ujung-ujungnya mereka juga nanti bakal masuk ke kelas yang B juga. Oke. Berat. Karena Ya sampai kapan Iya sih. orang kaya ini bisa nge-supply nutupin ini, sedangkan pemerintah juga ya susah. Jadi Ya, kesimpulannya susah dari. berarti kalau cuma sekali ya, berarti keluarga itu cuma bisa bertahan paling nggak seminggu lah ya. Abis itu mereka gimana? Ya aduh, kurang tahu sih Pak. Gimana mereka? Ya paling mancing. Oke, Yang apa itu? ya Anda ya. Nggak boleh begitu, kita serius. Oh ya udah maaf. Tapi mancing katanya boleh bercanda. Oh, iya. Mana sih lu? Mancing bagus tuh mancing. Berarti Jadi mancing ini melatih kesabaran. oke. Out dari topik nih. Ya. Jadi akan lebih baik kalau bantuan itu tak henti-hentinya dikasih ya menurut kalian. Ya kalau di luar negeri gitu. Kalau sini gimana? Ya, tapi kan rakyat Indonesia kan banyak. Makanya susah juga deh pemerintah. Insya Allah Dilema masih sanggup. Yang lain kasih bantuan ke yang tidak Tapi kalau- mampu. Tapi kalau kita sebagai rakyat sih nggak usah tahu ngadepin pemerintah ya. Hmm. Bukan karena mau ngejelekin pemerintah, soalnya susah banget gitu. Indonesia gede banget cuy, beda kayak Singapura yang lebih Iya. satu daratan doang. Ya koordinasi juga lebih bagus Singapura karena kecil. Kalau Indonesia kan gede banget sih, Banget. susah sih. Oke, next. Apa ya? Menurut kalian nih, peran influencer dalam wabah ini gimana menurut kalian? Khususnya di kota kita ini. Kota apa ini? Kota kita. PKP atau PGK? PGK udah di publish Iya, PGK. siap. PGK itu kan Kode penerbangan. kode gitu. penerbangan. Jadi menurut kalian gimana nih peran influencer nih yang harusnya ya mereka bisa apa ya seperti secara tidak langsung bisa meringankan mungkin bisa meringankan beban orang gitu atau Bisa juga memberikan membantu motivasi. suasana. Memberikan motivasi mungkin untuk teman-teman kita. Menurut kalian gimana nih peran influencer dalam pandemi corona ini? Kalau gua sih ya bagus peran. Bagus ya. Jadi Jadi maksudnya dia mereka ngapain? harus tanggap. Maksudnya inisiatif juga. Oke. Ya gitu kan maksudnya? Iya bisa jadi. Ya sih bagus. Inisiatif. Bingung mau jawab apa? Ya kalau ngomong influencer mah banyak lah ya. Iya. Tapi
pasti lah balik lagi manusia ada yang baik ada yang mungkin lagi sakit lagi kena notnya sakit gitu. Gitu kayak susah klinis atau komunikasi kayak Ferdian Paleka kan itu hitungannya kan kayak influencer juga kan tapi ya goblok aja gitu Paleka goblok Kena ini ya stock syndrome gitu. oh iya kan karena dia ngelakuin proyek sampah itu kan karena mau naikin followers ya. Nah, kadang dia kesel juga sih sama influencer yang bacotnya tuh kayak nge-campaign tentang COVID tapi mereka sendiri masih sibuk banget. Waduh. Bikin Itu mirip siapa ya? Ya tapi gimana ya? Ya, yang itu Ya. mereka sih sebenarnya ya. Iya, tapi ya setidaknya mereka jangan campaign tentang COVID. Ya mereka loh kayak panutan informasi tentang COVID tapi mereka sendiri gak menaati apa yang mereka omong gitu. Harusnya mereka jadi panutan buat yang lain gitu. Ya mereka kan ngerasa panutan nih. Ya seharusnya mereka ngasih contoh yang baik lah. Nggak apa-apa lah mereka bukber tapi asal jangan diupload di story. Ya jadi kayak orang ngerasa wah bukbernya udah boleh nih. Corona udah selesai nih. Ayolah anjing. Ya mungkin kan gitu kan. Ya sebenarnya gitu sih. Gitu sih, soalnya mereka tuh kayak makan ada ya kayak gini kayak ngebacotin orang ya kayak sampai ngomong goblok-goblokin orang yang keluar rumah gitu kan. Tapi ujung-ujungnya mereka sendiri keluar rumah tanpa alasan yang jelas gitu ya. Kayak ngeselin aja, padahal surat edaran dari Pemkot atau dari pusat juga bukber juga nggak boleh, jangan kan bukber. Sholat Jumat yang wajib juga nggak boleh. Apalagi mereka bukber yang hal nggak penting gitu. Bukbernya di tempat umum banyak kan lagi, nggak physical distancing. Ya, jadi untuk apa gitu mereka selama ini ngebacot kayak tai. Siap. Sumpah ini. Oke, terakhir nih teman-teman. Nah, ini pertanyaan terakhir dan sekaligus buat penutup buat discuss kita hari ini kan. Jadi harusnya influencer tuh melakukan hal yang baik. They did a good thing kan. Yang dikasih lihat di sosmednya ya. Harusnya gitu. Dan kehidupan aslinya harusnya seperti itu juga harusnya. Ya semua harus baik juga blog. Iya. Nah jadi kalau kalian nih jadi influencer, jadi kalian punya banyak follower, karena kalian punya banyak pengikut, dalam artian banyak orang yang mengagumi kalian. Itu dalam kondisi seperti ini kira-kira kalian ngapain? Gua aja dulu. Oh ini sih open endorse. Jangan. Live streaming. Live streaming. Berarti titik. Apa ya? Bingung juga. Opening juga. Enggak sih, seharusnya kita influencer juga tetap buat kebaikan gitu. Tapi bedanya kita punya masa aja. Oke. Nah, ketika kita punya masa, kalau gue yang punya masa ya pasti ya buat baik lah. Walaupun gue di keseharian yang sering toxic gitu. Tapi ya setidaknya di sosmed boleh lah toxic, tapi ya gak dikurangin dikit lah. Toxic ya, tapi jangan mengenal yang toxic untuk lucu-lucuan aja. Paham. Tapi pasti sih kalau gue jadi influencer wajib gitu. Influencer ya pasti ngelakuin hal baik. Harus. Kalau saudara Penting anjir. Ya kalau gue sih benar kata si Rifati. Oke, kalau gue pribadi sih kalau jadi influencer ya nggak ada bedanya sih, sama aja kayak sekarang. Tetap melakukan hal baik. Kalau emang yang dikatakan influencer itu gimana emang? Anjir. Tapi gini kalau misalkan musik ya jadi influencer nih, lu bakal ketika lu bansos atau bantuan sosial gitu, lu bakal lu upload. Ya uploadnya cuma sekedar aja, berada. Halo guys, ini tolong kasih bantuan kepada ini. Jadi barusan saya kasih bantuan ke orang ini. Tolong untuk yang lain ikutan juga bantu gitu. Dia upload di sosmed.
ya upload, cuman nggak pakai kata-kata yang songong gitu. Oh, mantap. Iya. Oke. Jadi Kalau maksudnya gua sih- biasa aja. Kalau gue sih pas ada yang nanyain baru gue upload. Ngerti? Kan kok gitu sih? Ya enggak, misalnya gini kan, gue kan udah bansos nih, udah ya tapi gua foto dulu gitu, foto tapi nanti gua upload ya pas mungkin udah pada yang banyak yang nanyain, Zik mana nih kok nggak bansos gitu kan? Ini gua kasih bukti gitu, tanggal segini gua bansos. Tapi ya kalau nggak ada yang ingin, nggak ada yang ngapa-ngapain ya, gua milih diem aja sih. Kecuali ya kalau banyak yang buat, kok influencer nggak bantuin gitu kan? Gue sih gitu. Sebenarnya kalau upload itu sih sah-sah aja sebenarnya. Sah-sah Aku aja. sama dia ini bebas cuy. Ya kan punya lu. Iya, Lu naikin Iya followers sih. susah banget kan gitu kan. susah banget sih. Ya harus pencitraan. Iya, harus buat sensasi. Harus buat sensasi. Ya intinya dari semua harus mempermalukan diri sendiri. sah saja kalau diupload. Oke. Sah saja. Cuma yang lebih baiknya jangan pakai kata-kata songong gitu. Betul. Yes, Ya. Iya. Sah-sah aja, cuma alangkah lebih baik kalau Pengemasannya. iya pengalaman captionnya mungkin ya. Iya. Daripada aku ini aku lagi kasih bantuan diganti Ini 5 juta saya kasih ke orang ini. Waduh, orang ini bahagia banget. Wah, itu kan sambil ini songong kan gitu. nah, ini uangnya nih ya gini. Jadi akan lebih baik kalau Atau mengajak lu, sih. ya lu ngasih bantuannya kan misalkan dari mobil nih, lu turunan dari mobil kayak masih sopan lah, memanusiakan manusia gitu. Siap. Cuy. Jadi wajar-wajar aja sih. Wajar sih. Terus kalau gue sih kalau milih ya, kalau bukan gue ngupload, ya gue mending gue tutupin muka yang gue kasih. Ya soalnya di sensor. gue sih milih gitu sih. Oh. Foto ya. Soalnya itu bakal jadi konsumsi publik juga. Kalau di publik nanti siapa tahu nanti dilihat di jalan kan, wah Oh ini yang dikasih bantuan kemarin. nggak enak Oh, itu mah parah sih. Kalau overthinking gitu. terus kan tapi mungkin ada Mungkin. satu atau dua. Pasti ada yang berpikir seperti itu. Soalnya kan kota kita kecil banget cuy. gitu. Lu nikung aja udah ketemu teman SD. Oke. Oke, mungkin itu dulu nih buat diskusi kita hari ini ya teman. Terima kasih buat teman gue Zikri, Torek ya. Zikri Paleka. Torik paling. Oke, makasih buat Easy. kalian berdua waktunya. Mungkin kita bakal bahas sesuatu yang lebih menarik lagi di lain kesempatan. Dan di top ya harus. Bye bye.